Mustafa ketika masih muda, ketika masih aktif mengaji, beliau ngaji di datuk kami juga, yakni Datuk Rais. Beliau concern di situ berbagai bidang ilmu, lebih khusus lagi ilmu-ilmu alam. Setelah beliau ngaji di Datuk Rais, menurut sejarah yang kami catat, beliau kembali lagi sekitar 6 tahun untuk belajar lagi di ulama-ulama Serambi Madinah. Jadi Kalimantan Selatan itu sering dikenal dengan nama Serambi Madinah. Kalau Aceh Serambi Mekah, kalau Kalimantan Selatan Serambi Madinah. Beliau belajar lebih kurang selama 6 tahun. Salah satu guru beliau bernama Abdurrahman Siddiq. Nah, jadi guru beliau di sana bernama Abdurrahman Siddiq, sehingga beliau dulu ketika melahirkan atau lahir anak ketiganya, bentuk hormat dan tabarruk kepada anaknya, kepada gurunya yang bernama Abdurrahman Siddiq itu, maka anaknya yang ketiga disebut atau diberi nama Abdurrahman. Ini sejarah singkat beliau. Jadi Datuk Mustafa ini ceritanya ketika mendengar suara dokar dari Datuk Rais, karena beliau sempat ngaji di Datuk Rais, dari jauh, belum ketemu Datuk Rais, tapi dari jauh beliau sudah duduk, nunggu menghormati gurunya beliau yang datang. Tapi kalau anak-anak sekarang kebalik, gurunya sudah datang, mereka berdiri. Kalau orang tua dulu, gurunya belum datang, mereka sudah duduk menanti gurunya. Ini sesuai dengan ungkapan ulama yang mengatakan bil adab tafhamul ilma, bil ilmi yasihhu lakal amal, bil amal tanalul hikmah. Dengan adab kalian bisa memahami ilmu. Jadi kita paham ilmu itu khususnya sirrul asrar, rahasia daripada ilmu itu bukan karena otak kita, bukan karena kecerdasan kita, tapi sebab adab kita. Maka ulama-ulama itu dulu kalau belajar 30 tahun, 20 tahun belajar adab, 10 tahun belajar ilmu. Kenapa? Karena rahasia daripada ilmu itu hanya bisa diraih dengan adab, bukan dengan otak. Maka orang-orang orientalis itu banyak yang hafal Quran. Orang-orang orientalis itu banyak yang paham hadis, tapi tidak mengetahui rahasia-rahasia dari Quran hadis itu karena mereka belajar tanpa adab. Ini Datuk Mustafa dalam kesehariannya sangat menekankan pada adab. Kemudian singkat cerita, beliau ketika sudah tua, khususnya ketika sudah sepuh, itu ada salah satu murid beliau yang sangat beliau kangen ngaji di beliau. Muridnya tadi bernama Mustahik, yang nanti Mustahik ini ketika sudah berhaji berubah nama menjadi Tuan Guru Haji Mustafa Zuhdi, yang salah satu keturunannya, yang salah satu cucunya membersamai kita di sini. Jadi salah satu cucu beliau hadir bersama kita di sini, cucu daripada Tuan Guru Haji Mustafa Zuhdi yang merupakan murid kesayangan. Dan juga Tuan Guru Haji Mustafa Zuhdi ini menganggap Tuan Guru Mustafa Bakri sebagai guru kesayangan. Nah, salah satu anak dari Tuan Guru Haji Mustafa Bakri ini atau Datuk Mustafa, namanya adalah Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Beliau anak yang ketiga. Tuan Guru Haji Abdul Rahman ini kalau dulu waktu tiang ngaji dan sering diceritakan sama umi-umi kami, ada sebuah ungkapan yang berbunyi bahwasanya tidak ada kata yang terlambat untuk belajar. Jadi tidak ada kata yang terlambat untuk belajar bagi seseorang. There are not all time someone to learn about something, because better late than never. Jadi datuk kami atau kayak kami itu sering bilang, diceritakan sama umi-umi kami, beliau belajar walaupun masih tua, semangatnya tetap semangat, sehingga beliau dalam kesehariannya menunjukkan tidak ada kata terlambat dalam belajar. Maka beliau
selain menjadi pengusaha yang luar biasa, beliau juga tuan guru yang berkarisma. Bentuk daripada barokah datuk kakek kami Tuan Guru Abdul Rahman adalah pesantren yang saat ini adik-adik tempati. Ini adalah tanah hasil dari payah beliau, yang kemudian oleh anak-anak beliau, umi-umi kami, itu disempurnakan, dibangun bangunan tempat adik-adik belajar. Di antara murid daripada kakek kami, ada beberapa yang terkenal, di antaranya adalah Tuan Guru Sofwan Hakim. Beliau salah satu pimpinan di Nurul Hakim Kediri, dan juga Profesor Lukman Hakim, salah satu rektor dari UIN Mataram. Kemudian Tuan Guru Abdul Rahman ini, beliau menikah dengan salah seorang anak daripada Datuk Rais. Jadi Datuk Rais itu lebih kurang 3 anak perempuannya, Hajjah Fauziah, Hajjah Wasiah, dan juga Hajjah Rademah. Hajjah Wasiah ini menikah dengan Kiai Abdul Rahman. Anak-anaknya inilah umi-umi kami. Salah satu daripada anak beliau, yakni ibunda kami Dr. Hajjah Nurul Yakin, menikah juga dengan anaknya daripada saudara Hajjah Wasiah. Hajjah Wasiah punya saudara bernama Hajjah Fauziah, menikah keterangannya punya anak, itu menikah dengan ibu kami. Jadi sebenarnya tempat ini kalau di bahasa Al-Quran itu bilang begini. Jadi bahasa Al-Quran itu bilang Mawajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Jadi tempat ini, Nurul Islam ini, kalau digambarkan dalam ayat tadi, Mawajal Bahrain yaltaqiyan, tempat berkumpulnya sungai-sungai, tempat berkumpulnya peradaban-peradaban, tempat berkumpulnya anak-anak yang nanti dari tempat ini kita harapkan yakhruju minhumal lu'lu wal marjan, muncul dari Nurul Islam ini mutiara-mutiara dan terang-terang indah yang dapat menghiasi Lombok. Jadi tuan gurunya sudah banyak. Harapan kita bukan tuan gurunya saja yang hebat, karena tuan guru yang hebat itu adalah tuan guru yang mampu mencetak generasi yang hebat, minimal lebih-lebih yang lebih hebat. Jadi itu sejarah singkat tadi dari Haul Majmu' ini. Kemudian singkat cerita, anak-anak daripada tuan guru Haji Abdul Rahman, nenek kami Hajjah Wasiah, itu khususnya yang perempuan membangun daripada Nurul Islam ini. Dimulai dari TK, kemudian sekitar tahun 2000-an itu mulai inisiasi berdirinya MI, kemudian sekarang sudah ada MTS, MA, BLK. Jadi ini menunjukkan bahwa orang yang hebat itu adalah orang yang visioner. Orang yang visioner itu bukan hanya mampu melihat sekarang, tapi juga mampu melihat yang akan datang. Jadi umi-umi kami ini memberi contoh bagaimana adik-adik ke depannya, khususnya yang perempuan, semuanya memiliki potensi yang luar biasa. Bagaimana umi-umi kami bisa menjadi orang-orang penting. Kita berharap adik-adik khususnya yang perempuan bisa menjadi orang-orang hebat juga di masa datang. Mungkin hanya ini yang dapat sampaikan. Sebelum tiang tutup, tiang izin membacakan syair yang kami buat untuk datuk kami, Datuk Mustafa Bakri, yang kami susun dengan Bahar Basit. Jadi sebenarnya kita ini tiang sama ibu agak sedikit ngantuk, karena tadi malam begadang di rumah mau ada 40 hari ayahanda kami yang baru saja meninggal. Tapi demi ketemu sama adik-adik, kami luangkan ke sini walaupun dengan kondisi yang sedikit ngantuk. Jadi ini syair kita coba buat jam 12 tadi malam untuk memeriahkan acara haul pada pagi hari ini.
Jadi kita coba susun dengan Bahar Basit dengan beberapa zihab-zihabnya tentang datuk kami, Datuk Mustafa. Al-Mustafa alimun li ummatin qudwatun, al-ilmu kal-badri wal akhlaqu fil wahida, kad-durri fi syarafi wal zahri fi karami, tuba ala tabi'in bis-sa'di wal barakah. Ya Rabbi nawwir li jam'ina baitana wal bi 'abdika fi dawaini bil 'afiyah. Ya Rabbi nawwir li jam'ina baitana wal bi 'abdika fi dawaini bil 'afiyah. Artinya Al-Mustafa alimun li ummatin qudwatun. Jadi alhamdulillah dapat berkah yang banyak adik-adik. Ya, hujan itu barokah minas sama. Jadi kalau orang dulu di masjid atau di Masjidil Haram itu kalau hujan di pancuran emas itu berebut pengen mandi. Adik-adik tinggalin berkah. Hausnya berebut mandi situ. Jadi Al-Mustafa alimun. Baru dia yang berkah kabur semuanya. Ya, yang lanjut lagi sedikit. Al-Mustafa alimun li ummatin qudwatun. Datuk kami, Datuk Mustafa adalah orang yang sangat alim, orang yang sangat berilmu. Beliau adalah teladan, beliau adalah contoh bagi masyarakat. Al-ilmu kal-badri wal akhlaqu fil wahidah. Akhlak dan juga ilmu yang terhimpun pada beliau, terhimpun menjadi satu seperti bulan purnama yang menyinari. Kad-durri fi syarafin wa zahri fi karami. Beliau itu seumpama mutiara dalam kemuliaan yang sangat mulia, dan merupakan bunga dalam kemuliaan yang sangat agung. Tuba ala tabi'in bis-sa'di wal barakah. Maka sungguh berbahagialah orang yang mengikuti beliau, berbahagialah orang yang mencontoh beliau. Mereka akan berbahagia dengan kebahagiaan dan berkah yang banyak. Ya Rabbi nawwir li jam'ina hadha baitana. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah cahaya, cahayailah kami, orang-orang yang berkumpul di haul ini, dengan cahayamu cahayailah rumah kami, baik rumah tempat tinggal kami maupun pondok ini rumah tempat kami belajar. Waltuf bi'abdika fid darain bil afiyah. Ya Allah, lembutkanlah hati kami, lembutkanlah hamba-hambamu ini, dan berikanlah kami keselamatan di dunia dan akhirat dengan keselamatan yang sempurna. Semoga uraian singkat ini bermanfaat, memotivasi adik-adik sekalian. Sebagai penutup, the key of the successness is how use the time. Try the best making that you can do today. Ini kunci daripada kesuksesan itu adalah adik-adik bisa menggunakan waktu. Maka gunakanlah waktu terbaik, bukan cuma untuk belajar, tapi untuk berkhidmat. Ini guru-guru adik-adik, cari berkah di mereka. Tuan guru banyak cari berkah. Semoga adik-adik mendapatkan futuh, adik-adik mendapatkan keterbukaan daripada rahasia ilmu. Bukan hanya sebab belajar, tapi juga sebab khidmat adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila